Nah, materi hari ini ya itu saya akan men-sharing pada Anda beberapa hal. Yang pertama adalah saya akan menunjukkan pada Anda betapa besarnya potensi mengajar online pada saat ini dan ke depannya ya. Jadi ini bisa menjadikan salah satu profesi Anda di masa depan. Kemudian yang kedua, saya akan menunjukkan juga pada Anda, mungkin ada di antara Anda yang, Kang Afif, saya tuh sebenarnya pengen gitu ya untuk ngajar online, tapi saya nggak tahu nih ide apa ya materi yang bisa saya berikan. Nah, ini saya akan menunjukkan pada Anda ya berbagai ide-ide yang unlimited ya. Anda bisa mendapatkan ide yang sangat luar biasa banyak sekali ya kalau Anda tahu caranya, dan insya Allah saya akan menunjukkannya di sini ya. Kemudian berikutnya yang ketiga ya, di hari ini kita akan masuk yang namanya validasi materi atau market proof, istilahnya itu ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya lah untuk mengetahui apakah program kursus yang nanti Anda bikin atau materi ajar yang Anda bikin itu berpotensi banyak yang akan daftar ya atau malah akan sepi ya. Itu penting sekali dan itu ada metode-metodenya. Jadi diharapkan kita tidak sembarangan ya dalam membuat online, itu nggak sembarangan ya, ada caranya. Kemudian berikutnya masih di event ini saya juga akan menunjukkan pada Anda teknik promosi. Teknik promosi nanti ada beberapa ya, tapi sebelum promosinya itu ada hal-hal yang perlu Anda pahami dulu ya, yang bisa Anda lakukan supaya membuat promosinya Anda nanti itu semakin tampak eksklusif ya gitu. Yaitu adalah membuat cover 3D dan juga tips menggunakan link otomatis ke WhatsApp. Nah, kemudian berikutnya nanti akan saya tunjukkan promosi. Promosi ada banyak sekali ya, saya membaginya ke dalam 3, ada promosi level 1 ya ke lingkup terdekat, promosi level 2 yaitu adalah affiliate ya atau reseller, dan yang ketiga adalah level 3 atau ads. Cuman yang 3 ini itu memang kompleks sekali sehingga tidak dibahas di pertemuan ini ya. Nah, kemudian juga insya Allah nanti ada bahasan-bahasan tips-tips penting ya di dalam materi ini yang saya sangat yakin sekali ya, insya Allah ini akan memberi insight positif buat Anda ya. Oke, udah pada bergabung ya. Ya, saya ucapkan selamat datang di webinar spesial kali ini dengan tema Panduan Cara Membuat Konten Mengajar Online. Saya Alia Sabrina yang pada kesempatan kali ini akan menjadi moderator untuk selama berjalannya webinar kali ini. Nah, saya ucapkan juga selamat bergabung baik pada rekan-rekan yang ada di Zoom maupun yang ada juga di live YouTube ya, menyaksikannya melalui live YouTube. Nah, di hari Minggu yang cerah ini, yang saya harap di semua tempat rekan-rekan semua cerah ya, karena di tempat saya sendiri cerah. Kita akan belajar ilmu yang sangat menarik dan dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang tertarik untuk membagikan ilmu yang mereka punya kepada orang-orang yang nantinya bisa menjadi penghasilan tambahan. Nah, mungkin teman-teman udah sedikit ada bayangan mengenai apa yang akan kita pelajari hari ini. Karena pembicara hari ini itu akan membagikan ilmunya serta pengalamannya mengajar online sejak 2012. Berarti udah berapa tahun tuh? Udah 8 tahun ya? 8 tahun. Beliau sudah mengajar online selama 8 tahun. Yang nantinya ilmu ini bisa menjadi panduan untuk rekan-rekan semua dalam membuat konten mengajar online. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya mau tanya-tanya sedikit. Rekan-rekan ini sebagian besar, mungkin bukan sebagian besar ya, ada yang datang dari mana saja, mungkin dari kota mana. Kalau saya sendiri dan pembicara kita nanti, kita berada di Bandung. Oh, dari Pekanbaru. Ada dari Bandung juga. Gimana nih, kalau yang di YouTube, coba saya cek. Ada yang dari Universitas Bunda Mulia Jakarta ya. Ada juga yang dari Surabaya, Banyuwangi, Cirebon, Blora. Wah, banyak nih ya, Kang. Sepertinya pada antusias semua. Dago Punclut, Kalimantan Tengah, Sulawesi. Ya, semoga teman-teman yang sudah bergabung di webinar ini dari seluruh Indonesia, mungkin siapa tahu nanti ada yang datang dari luar Indonesia juga, kita semua bisa mendapatkan ilmunya dan semoga ilmunya berkah juga untuk kita semua. Oke, sebelum kita mulai, saya mau jelaskan sedikit nanti rundown di kegiatan hari ini seperti apa. Nanti pemaparan materinya akan dibawakan oleh pembicara kita, dan nantinya diakhiri akan ada sesi tanya-jawab. Nah, bagaimana sih sistem sesi tanya-jawabnya?
Mungkin selama sesi pemaparan, teman-teman akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi. Nah, teman-teman, jika ada pertanyaan, bisa langsung saja menuliskan pertanyaannya di platform yang sudah dibagikan di grup WA. Ada nanti linknya akan dibagikan lagi, baik di komen YouTube maupun di chatnya Zoom. Nah, nama platformnya itu Slido, nanti teman-teman bisa langsung aja tuliskan pertanyaan di situ. Nanti di akhir sesi akan dibacakan satu saldo oleh pembicara kita dan akan dijawab selama memungkinkan ya waktunya ya. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, mungkin sudah pada penasaran pembicara kita kali ini siapa atau sudah ada yang kenal? Mungkin sebagian udah ada yang kenal ya, tapi nggak apa-apa saya kenalkan lagi. Jadi pembicara kita pada hari ini adalah Sibli Afifi Ahmad Mulakhela, kerap juga dipanggil dengan sebutan Kang Afif. Karena asalnya dari Bandung, jadi panggilannya Kang. Kang Afif sendiri adalah founder dan pengajar di LKP Grafologi Indonesia. Jadi memang background-nya adalah seorang tenaga didik, dan Kang Afif ini sudah mengajar baik secara tatap muka dan maupun mengajar online sejak 2012. Dan apa sih yang Kang Afif bagikan atau apa sih Kang Afif ajarkan? Nah, karena Kang Afif ini berasal dari pendidikannya dari psikologi yang juga sudah mendapatkan gelar psikolog klinik dewasa. Nah, Kang Afif juga tertarik untuk sebagai praktisi grafologi selama 12 tahun dan juga praktisi grafologi forensik selama 7 tahun. Nah, ilmu-ilmu yang Kang Afif punya sebagai praktisi grafologi forensik maupun sebagai psikolog klinis dewasa adalah ilmu-ilmu yang Kang Afif bagikan selama menjadi pengajar. Selain dari itu, Kang Afif juga membagikan ilmu-ilmu mengenai digital marketing. Nah, pada kesempatan kali ini, Kang Afif akan membagikan ilmunya sebagai pengajar online yang nantinya bisa teman-teman gunakan ilmu ini untuk teman-teman terapkan dalam kursus online yang akan teman-teman buat sendiri, seperti itu. Nah, kalau gitu saya sambut aja, Kang Afif boleh langsung menyapa rekan-rekan semua. Oke, terima kasih Mbak Alia. Ya gitu. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya berharap dan saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, meskipun di beberapa kota mungkin ada yang lagi mendung, lagi hujan, ya enaknya itu anget-angetan ya gitu. Nah, ini siang ini insya Allah saya akan sharing suatu ilmu ya yang insya Allah akan bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau saya perhatikan dari para pendaftar ini, latar belakangnya banyak sekali yang berkecimpung di pendidikan ya gitu, yang suka ngajar ya, juga yang tertarik dengan mengajar online. Saya senang sekali ya, kenapa? Karena biasanya ya para guru, para pendidik itu biasanya orang-orang baik semua ya gitu, hampir sebagian besar yang saya kenal ya gitu. Suka berbagi ya, suka sharing dan senang ketika melihat anak didiknya itu berkembang. Nah, saya doakan dengan Anda mempelajari ini dengan online itu akan semakin memudahkan Anda untuk men-sharing ilmu-ilmu Anda ke depannya ya. Nah, jadi itu adalah besar harapan kami. Dan begitu juga kenapa sih panduan ini dibikin ya, baik dari e-booknya ataupun webinarnya, itu latar belakangnya adalah demikian. Nanti saya akan ceritakan pada teman-teman semua ya, sebelum kita masuk ke teknisnya. Nah, saya ucapkan selamat datang sekali lagi ini yang baru join ya, baik ada yang di Zoom maupun yang di YouTube ya, ini dari berbagai belahan Indonesia. Ya. Saya share screen sekarang, saya mau tanya dulu apakah sudah masuk, bisa dilihat dengan baik? Nah, mungkin beberapa di antara Anda ada yang sudah kenal saya, ya ada juga yang mungkin yang baru ngelihatnya, ini siapa sih Kang Afif ya, gitu ya. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Kang Afif. Nama lengkapnya adalah Sibli Afifi Ahmad Mulakhela. Ya. Saya sehari-harinya latar belakangnya pendidikannya adalah psikolog dan juga grafolog. Kemudian saya sehari-hari beraktivitas sebagai guru, ya, trainer, konseling juga ya, konselor, dan juga saya sebagai seorang digital marketer. Jadi ketika menggabungkan itu semua, ya Anda juga saya sarankan itu menguasai digital marketing ya online, karena itu ibaratnya menjadi kendaraan Anda di masa depan. Ya. Kemudian saya sudah berkeluarga, ya saya tinggalnya di Bandung. Kemudian saya juga mengajar online, ini sudah cukup lama ya, sejak 2012. Mengajar online dulu 2012 ya, itu 8 tahun yang lalu, dengan sekarang tuh sangat jauh berbeda sekali ya, beda sekali. Nanti saya akan ceritakan seperti apa. Dulu tuh benar-benar
tidak mudah ya, layanannya juga tidak semudah sekarang. Zoom dulu belum ada ya gitu. Dan kemudian juga pesertanya pun tidak semahir sekarang. Sekarang relatif lebih mudah ya, apalagi orang tua sekarang dipaksa harus ngerti online ya gitu untuk mengajar anaknya. Nah, kemudian saya juga itu sehari-harinya tim di Karos International School of Handwriting Analysis, ya, kemudian di LKP Grafologi Indonesia, kemudian di Prakarsa Daya Motekar, kemudian saya juga termasuk tim di Forum Pengelola Lembaga Kursus ya, dan Pelatihan baik di Kota Bandung dan Jawa Barat. Kemudian saya juga di HC Training ya, membantu support di HC Training ya gitu. Nah, itu adalah perkenalan tentang saya ya. Mungkin Anda yang belum kenal. Oh ya, Instagramnya juga boleh ya Anda follow ya. Gampang, @kangafif. YouTube-nya juga boleh ya, youtube.com/Kang Afif. Simple, mudah. Nah, saya akan sedikit cerita dulu sebelum masuk ke materi ya. Cerita tentang latar belakang kenapa materi ini dibuat ya. Jadi kita semua tahu ya gitu bahwa beberapa bulan ini kita masuk ke bulan-bulan penuh ujian ya gitu, dan dikarenakan COVID ya gitu, dikarenakan COVID ini. Dan teman-teman saya itu banyak di sekitar saya itu yang berprofesinya sebagai pengajar dan juga konselor ya gitu, psikolog gitu. Kemudian tadi pengajar, kebanyakan pengajar offline ya. Jadi kayak misalnya in-house training ya, ada training-training di perusahaan. Kemudian juga ada guru, ada dosen seperti itu. Nah, ketika COVID ini terjadi ya, itu mulai terjadi krisis di mana-mana ya, dan beberapa teman saya pun itu merasakan kekhawatiran ya berkaitan sama profesinya mereka. Karena apa? Yang psikotes yang biasanya di kelas ya, di klasikal itu nggak bisa lagi ya, nggak ada lagi klasikal. Kemudian bahkan rekrutmen juga lagi dikurangi sekali. Yang biasanya ngajar di perusahaan-perusahaan itu tiba-tiba perusahaan tidak mengadakan kelas ya kan gitu. Jadi itu pada panik, padahal sumber pendapatan mereka dari situ. Dan akhirnya beberapa di antara mereka itu menghubungi saya, ya Kang Afif kan udah lebih duluan di dunia online, bisa nggak sharing ilmunya? Saya senang sekali, wah alhamdulillah gitu, karena dari dulu saya sudah meminta kalau bisa secepat mungkin untuk belajar online, karena saya sudah melihat bahwa dari berbagai data yang saya kumpulkan, masa depan itu di online tuh luar biasa sekali, termasuk salah satunya adalah pendidikan. Jadi akhirnya waktu bulan puasa kemarin ya ada halal bihalal, dan saya bilang ke teman-teman, oke, insya Allah ya pada bulan itu saya lagi padat banget. Ketika waktu senggang saya akan membuatkan panduan materinya ya, minta doanya saja ya, semoga lancar dan apa namanya ini ya gitu. Jadi bikin panduan-panduannya, baik itu ada e-booknya dan juga ada videonya. Oleh karena itulah akhirnya jadilah e-book ini ya. Ini yang kemarin saya sharingnya, alhamdulillah nih. Anda yang waiting list juga ini kalau saya lihat udah luar biasa. Per hari ini barusan saya lihat ini yang download udah 1.000 orang ya. Itu saya berharap ya masing-masing itu bisa bermanfaat ilmunya dan bisa inkan. Nah, memang buku ini ya itu saya usahakan semudah mungkin untuk dibaca ya, 124 halaman, dan itu nanti akan ada update-update-nya ya. Tapi memang ya untuk karena mengajar online itu tidak semuanya bisa dibukukan ya, maka ada beberapa yang dibikin dalam bentuk video. Oleh karena itu saya membuat webinarnya ini kurang lebih yang video-video nanti akan saya sampaikan pada Anda ya. Tapi nggak itu aja ya gitu. Karena apa? Untuk mengajar itu apa ya? Untuk teknis tuh itu kompleks banget, apalagi kalau Anda mau terjun di website ya gitu, itu kompleks banget. Maka saya juga membuat e-course-nya ya. Cuman kalau e-course-nya itu berbayar. Kalau e-book-nya ini gratis ya, silakan. Nah, kalau Anda dari sini saja sebenarnya sudah cukup ya gitu, sudah cukup, dan ikut ini insya Allah udah cukup untuk menambah wawasan. Tapi kalau Anda mau sambil dipandu ya, dibimbing, udah gitu masuk grup ke pendidik-pendidik yang lain ya gitu, maka Anda bisa ikut e-course-nya. E-course-nya itu dirangkum dari pengalaman saya selama ini mengajar ya gitu, terutama di dunia online. Jadi ibaratnya mah dunia online tuh ibaratnya kayak mobil ya gitu. Jadi ibaratnya kalau Anda dari Bandung mau ke Surabaya ya, nah dibandingkan jalan kaki manual tuh offline, mendingan Anda pakai kendaraan ya kan gitu. Nah, kendaraannya semahir apa atau Anda punyanya apa, itu yang akan membantu Anda. Kalau Anda punyanya motor, lebih cepat dibandingkan jalan kaki tapi masih lama. Kalau Anda punya mobil, lebih cepat ya. Tapi kalau Anda punya pesawat, otomatis akan jauh lebih cepat sekali ya. Nah, itu adalah online ya. Jadi mindset kita itu harus memandang online itu adalah sesuatu kendaraan. Mau nggak dikasih kendaraan? Pasti jawabannya adalah mau biasanya ya kan gitu. Nah, itu adalah dunia online.
Nah, untuk e-course-nya tadi saya sampaikan ya itu ini untuk informasi aja dulu ya gitu. Tapi ini apa namanya kita nggak bahas itu. Nah, untuk e-course-nya saya itu selain di ngajar juga saya di grafologi. Dan kualitas-kualitas program grafologi itu luar biasa ya. Saya biasanya program kursus saya itu di atas 1 juta ya. Bahkan yang basic-nya aja itu 1,5 juta. Yang lengkapnya itu yang advance-nya itu hampir 10 juta ya, 9 juta sekian, dan yang paket lengkapnya itu 19 juta sekian ya gitu. Nah, di e-course-nya itu kurang lebih setara dengan advance ya gitu. Jadi kurang lebih 9 juta sekian. Nah, cuman untuk e-course-nya itu materinya senilai 7.776.000 rupiah ya. Tapi seperti biasa ya, saya kalau misalnya memulai suatu program ya kayak misalnya ini baru launching, itu biasanya ada diskon spesial ya, yaitu adalah super spesial sekali, yaitu ada 347.000 rupiah saja ya. Ini paling cuman untuk untuk ya hostingnya ya, biaya hosting dan sebagainya. Nah, dan saya yakin ketika Anda membuat kursus online nantinya, itu 1 pendaftar atau 2 pendaftar aja, ini tuh balik modal, kayak gitu itu ini. Tapi ini hanya pre-launch ya, hanya hari ini saja gitu. Di mana Kang? Di kangafif.com/e-course ya. Oke, nah sampai situ ya untuk tentang latar belakangnya. Kemudian ya saya itu mengajar itu dari kecil, dari SD saya udah ngajar, SMP juga ngajar ya, private, SMA juga ya. Dan bahkan ketika saya kuliah S1 dan S2 itu tempat saya itu menjadi base camp ya untuk belajar bersama. Dan yang membuat saya kagum adalah yang datang ke tempat saya itu bukan teman-teman seangkatan aja ya, tapi adik kelas juga dan juga terutama kakak kelas. Jadi kakak kelas itu banyak yang belajar di tempat kami ya, jadi base camp. Mungkin karena iklimnya pendidikannya itu cukup kental ya di tempat kami itu. Dan ketika saya di grafologi juga di Karos ya, itu saya diminta oleh beliau untuk menjadi perwakilan di Indonesia, diminta untuk mengajar. Alhamdulillah berkembang dan akhirnya diminta se-Asia ya, dan 2014 itu saya diangkat untuk mewakili menjadi pengajar di dunia ya. Jadi tidak hanya di Indonesia saja gitu. Nah, kemudian ya, di sini baru masuk cerita nih ya. Dulu ya gitu, ini Anda juga saya yakin banyak teman-teman yang mengalami ya, karena saya banyak teman-teman yang cerita pada saya dan saya pun mengalami ketika mau menjual produk kursus, misalnya Anda beberapa di antara Anda ada yang sudah punya kursusnya nih, udah punya online ya gitu, udah punya program kursus. Kan saya suka ngajar nih ya privat, kan saya suka ngajar bahasa Inggris, kan saya suka ngajar bahasa Arab, atau saya suka ngajar apapun itu ya, atau yang punya LKP ya, kursus menjahit ya, kursus masak, kursus kue dan sebagainya. Nah, itu biasanya salah satu yang membuat khawatir itu adalah minimnya jumlah pendaftar. Ya, ini gimana ya gitu, kok jumlah pendaftar sedikit sekali gitu. Saya juga dulu mengalami, terutama ketika akhir tahun ya, ketika bulan Desember dan ketika bulan puasa, minim sekali itu pendaftar. Dan itu saya membuat cekat-cekot ya gitu. Karena apa? Saya ya ada tanggung jawabnya kan, ada tanggungan tim, tanggungan sewa tempat, tanggungan ini apa dan sebagainya. Nah, sampai akhirnya ya 2012 itu saya baru belajar yang namanya online ya gitu. Ternyata disinilah baru terbuka mata bahwa potensi online itu sangat luar biasa sekali ya. Online itu database kayak misalnya menggunakan Facebook Ads, Google Ads, itu tuh mereka tuh punya data-data calon siswa kita yang kita sendiri nggak tahu. Ya gitu. Dan setelah belajar online ya gitu digital marketing, itu baru alhamdulillah bersyukur banget ya bahwa ternyata hampir setiap bulan itu ada aja pendaftarnya. Ya, yang dulu kalau mau bikin kelas offline ya, kelas misalnya satu kelas itu 12 orang, itu sampai hari H itu tuh keisi paling 6, 7 atau 8 orang. Ya, sekarang dengan menguasai online itu sebulan sebelumnya tuh udah full, ya kan gitu. Nah, itu ternyata semua ada tekniknya. Memang kalau kita ngelihat lagi, ternyata benar ya apa yang disampaikan ini karena saya Muslim, tapi insya Allah ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, Allah tuh udah menyebutkan bahwa rezeki itu ya, rezeki. Nah ini juga membuka mata saya. Saya waktu itu pernah ngedengar dan ya Allah benar juga nih. Ya selama ini mungkin saya ada salahnya. Dulu saya itu menganggap bahwa rezeki itu semuanya sudah diatur. Ya, ini nggak salah ya, perkataan ini nggak salah. Rezeki itu sudah diatur, tapi yang salah adalah sikap saya. Karena menganggap bahwa rezeki itu sudah diatur, sehingga ya udah saya usaha nggak usaha ya udah, kan rezeki mah udah dicatat tau Mas Bud. Ternyata nggak demikian ya. Guru-guru saya itu pada ngetokin saya, kamu salah berpikir kayak gitu ya, nggak kayak gitu. Rezeki udah diatur itu betul, tapi itu baru satu sumber rezeki ya. Di Al-Quran sumber rezeki itu ada 8 ya gitu. Nah ini yang membuat saya membuka mata pada waktu itu ya. Yang pertama adalah rezeki yang karena bersyukur ya. Jadi
kalau kamu bersyukur ya di Al-Qur'annya itu rezekinya pasti akan ditambah sama Allah. Ya kan? Dan rezeki itu berbeda dengan rezeki yang sudah disiapkan, yang rezeki yang udah dijamin itu berbeda. Yang kedua, ada rezeki yang telah dijamin. Nah, biasanya kita fokusnya pada sini aja, oh tenang, rezekinya udah ada yang ngatur. Iya, itu yang nomor 2, betul. Ya, tapi kalau cuma diem aja, ya kita nggak bersyukur, maka kita nggak dapat rezeki yang nomor 1 itu. Berikutnya, ada lagi rezeki yang nomor 3. Nah, ini yang menggembleng saya banget, yang membuka mata saya, itu yang ketiga. Rezeki karena usaha. Guru-guru saya itu pada bilang, gini Viv, ya, kamu ya gitu, meskipun kamu punya ilmunya, kamu ini, kalau kamu nggak usaha, kamu nggak dagang, kamu nggak jualin, ya kamu nggak belajar gimana cara ininya, maka kamu nggak akan mendapatkan rezeki yang karena usaha itu. Kamu cuma dapatnya paling cuma karena yang 2 ini aja. Ya, kalau kamu bersyukur dengan ilmunya, mungkin kamu akan dapat yang 1 dan 2, tapi yang 3 kamu nggak dapat. Otomatis kamu harus usaha. Nah, wah bener juga gitu kan, masuk akal. Apalagi ada lagi yang lain ya, yang 4. Misalnya rezeki yang tak terduga, ya. Ini biasanya hanya muncul ketika kita itu benar-benar bertakwa pada Allah, gitu kan. Nanti suka aja rezeki, alhamdulillah ternyata dapat ini, ternyata dapat ini, ya gitu. Siapa tahu Anda juga dapat rezeki tiba-tiba dapat iklan, ya. Wah, ada webinar ini, siapa tahu ini rezeki tak terduga Anda, ya. Karena Anda mungkin rajin ibadah, berdoa, ya Allah, gimana ya caranya nih COVID nih dapat rezeki, ting tiba-tiba muncul iklan saya, ya gitu. Kemudian ya siapa tahu ini jalan rezekinya Anda, ya. Itu adalah yang keempat. Kemudian ya rezeki juga itu bisa didapatkan dari karena istighfar. Ya banyak istighfar, ya minta ampun, maaf, terus seperti itu dapat rezekinya, rezeki yang khusus diberikan pada istighfar, ya. Kemudian yang keenam ini karena menikah, ya jadi jangan takut yang belum nikah, nikah aja ya selama sudah yakin bisa, ya insya Allah bismillah. Nah itu rezekinya nanti akan ada ya nambah. Gitu. Kemudian ada yang rezeki karena anak, ya jadi yang ya, nikah 1 aja rezekinya luar biasa, apalagi kalau jangan deh nanti diomelin. Nah rezeki karena anak ya gitu, anak juga itu punya rezekinya sendiri. Jadi jangan takut ya gitu, punya anak nanti gimana nih makan dan sebagainya, tenang, Allah yang udah ngatur. Ya tinggal kitanya yakin atau enggak nih, kalau nggak yakin ya susah ya gitu, kita nggak bisa menjemputnya. Dan yang terakhir adalah rezeki karena sedekah, ya gitu. Jangan takut untuk sedekah, ya semakin banyak sedekah, semakin besar juga pendapatannya, dan ini nggak mungkin kebalik, ya nggak mungkin sama sekali. Selama kita yakin Bismillah sedekahnya karena Allah Ta'ala, pasti itu akan berkembang. Nah, di sini yang mau saya bahas pada teman-teman semua itu adalah yang nomor 3 tadi, ya, yaitu apa? Yaitu adalah yang ini rezeki karena usaha, ya. Jadi, ya Anda sudah punya ilmunya. Ya, Anda misalnya punya ilmu, apakah ilmu matematika, apakah ilmu apapun itu, bagaimana cara untuk mendapatkan rezeki-rezeki yang memang disiapkan untuk Anda, tapi baru bisa didapatnya kalau misalnya Anda usahakan gitu. Ya, ibaratnya gini, misalnya nih ya, misalnya Anda datang ke rumah saya, dan saya nyiapin pada Anda itu teh, ya teh anget nih. Ya, rezekinya udah ada, tinggal usaha Anda kan gitu. Anda mau ngambil nggak teh ini? Gitu. Kalau Andanya nggak gerak, maka bukan rezekinya nggak ada. Ya bukan, ibaratnya bukan, oh Allah lagi pelit nih, wah ini enggak, ya itu amit-amit ya kita berpikir seperti itu, gitu. Tapi karena Andanya, ya gitu, tidak mau bergerak. Nah, disinilah saya akan membimbing Anda, ya untuk, ayo kita bergerak bersama-sama di dunia mengajar online, ya. Itu. Nah, muncul pertanyaan, ya. Jadi intinya adalah ini ya, tugas Anda adalah menjemput rezeki. Ya, saya sangat yakin, saya termasuk orang yang sangat yakin sekali rezeki Anda itu ada di mana-mana. Ya, dan rezeki Anda itu bukan hanya yang ada di depan mata. Bisa jadi saat ini rezeki Anda ada di Bandung, ada di Jakarta, ya, ada di Amerika, ada di Singapura dan sebagainya. Cuman sekali lagi karena Andanya tidak tahu caranya, maka Anda nggak kebayang seperti apa. Ya, nah kendaraan untuk menjemput rezeki-rezeki itu, ya saat ini tuh mudah sekali, yaitu dengan online. Ya, nah apa saja online, macam-macam. Mau Anda jualan online, ya sekarang kan lagi booming tuh, ya online lagi berkembang. Mau Anda menjadi affiliate, menjadi reseller, apapun itu silahkan. Nah salah satunya yang bisa Anda coba itu adalah dengan mengajar online. Ya, ini luar biasa sekali. Muncul pertanyaan, kenapa harus mengajar online? Ya, maka di sini saya akan menunjukkan pada Anda betapa besarnya potensi mengajar online ini. Ya, saya akan menjawab dari 3 jawaban. Yang pertama adalah jawaban singkat, yang kedua adalah menurut ahli, dan yang ketiga adalah data real. Saya akan menunjukkan pada Anda 3-tiganya. Yang pertama jawaban singkat. Kalau ada yang nanya, Kang Afif, besar nggak sih potensi ngajar online? Jawabannya adalah besar banget. Itu jawaban paling singkat. Yang kedua adalah dari ahli, ya. Dari ahli di sini saya bertemu dengan Kang Emil ya beberapa kali, dan saya bertanya kepada beliau, Kang,
dari sudut pandang Kang Emil kan itu dikelilingi oleh para ahli, ya kan gitu. Ada profesor, ada apa-apa dan sebagainya. Saya mau tanya nih Kang, kalau menurut dari data-data yang Kang miliki, ya itu apa sih potensi yang berkembang, ya terutama melihat dari COVID ini. Nah, beliau itu menyebutkan ada 3 potensi yang besar sekali, ya menurut dia itu, yaitu adalah yang pertama yang sangat potensial, ya. Yang pertama adalah kebutuhan konsumtif, ya, terutama adalah yang sifatnya natural, seperti misalnya pertanian, ya, herbal, apa dan sebagainya itu berkembang banget. Kemudian yang kedua ada di bidang kesehatan, ya, kesehatan baik jasanya dokter, perawat, termasuk pelengkapnya, misalnya baju kesehatan atau vitamin ya atau apa itu berkembang banget ya. Jadi kalau Anda mau jualan tuh ya vitamin misalnya madu dan sebagainya itu berkembang banget ya. Dan yang ketiga adalah yang berhubungan dengan online ya. Semua yang berhubungan dengan online ya, mau keuangan, jasa dan sebagainya, termasuk salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan ini lagi dicari banget ya gitu. Itu adalah based on ahli ya gitu dari sumber-sumber dari Kang Emil. Nah, bahkan untuk pendidikan ini ternyata itu sangat dipercepat sekali dengan adanya COVID ini, ya. Yang saya ingat sekali, ya, sekitar 3 tahun lalu, 2017, saya mengajar online, itu tuh masih sedikit sekali yang bisa menggunakan Zoom. Sekarang hampir semuanya ngerti tentang Zoom ya, ini aja Zoom aja hampir full nih ya kan gitu ya. YouTube juga ini hampir banyak ya gitu ini. Nah itu orang tua udah terbiasa dengan Zoom, dulu enggak ya, sehingga ya ini kesempatan yang besar sekali ya, potensi wah oke, orang-orang sudah terbiasa online sehingga tinggal Anda create materinya, Anda jual ke mereka ya. Saya sekarang mau menunjukkan yang ketiga, yaitu adalah dari data yang di luar sana ya. Ini adalah aplikasi-aplikasi pendidikan. Ada Udemy ya, Ruang Guru, ada banyak, saya mengambil 2 contoh ini saja ya. Di Udemy ya itu saat ini tuh ada 35 juta siswa dengan 57.000 pengajar ya. Kalau dibagi rata, ini kita hitungan kasar ya gitu. Satu pengajar itu memiliki 614 siswa. Biaya kursusnya ya di Udemy itu kurang lebih ya dirata-ratakan itu 300.000. Maka satu pengajar itu bisa mendapatkan sekitar 184 juta. Ya, ini guru-guru saya di Udemy ya itu luar biasa, mereka tuh cerita dan terbuka ya, mereka tuh bisa keliling dunia dan sebagainya itu hanya dari satu program kursus yang dia ajarkan di sana, satu. Sementara mereka memiliki beberapa program kursus, luar biasa sekali ya. Di Ruang Guru ya, kalau Ruang Guru ini tidak kelihatan share bagi hasilnya, tapi kita coba hitungan kasar aja ya gitu. Di situ kalau Anda lihat di websitenya ya, kemarin saya lihat itu ada 15 juta pengguna dan 300.000 guru. Kalau misal sistemnya adalah bagi hasil ya, bagi atau satu guru itu dapat pendapatan ya, ini kalau kita ngeliat di Ruang Guru itu ada paket-paketnya ya, 1 juta per tahun misalnya. Kalau misalnya kita hitungan kasar aja, satu guru 50 siswa ya, maka kurang lebih 1 tahun itu 50 juta. Ya gitu. Ini adalah potensinya ya. Ada yang nanya, Kang, itu kan kalau online apa perusahaan besar, gimana kalau individual? Individual pun demikian. Teman-teman saya yang terjun di dunia mengajar ya, ini Mas Andri ya, Andri Andropia ya, itu kita sering kontak-kontakan ya, beliau guru saya juga. Ini luar biasa sekali ya, ini yang sebelumnya PNS ya, ini lagi heboh nih ya, tahun kemarin ya beliau mengeluarkan program baru namanya kelas 1M ya gitu. Harganya kursusnya 400.000 ya, dan dalam waktu singkat itu 3.000 siswa. Coba Anda hitung ya, 400.000 dikali 3.000 ini 1,2 M. Nggak sampai 1 tahun. Masya Allah, ini baru dari satu kursus ya. Belum lagi ini ya, ini sama guru saya ya dari Bandung sini ya, Mas Didit. Kemudian ada juga Mas Revardi ya, ini di Bogor ya gitu. Dan saya sendiri pun sama demikian ya gitu. Itu di dunia online itu luar biasa sekali ya. Nah, jadi ya informasi ini saya sangat berharap sekali membuka mata Anda bahwa oh iya ya gitu ya, oh ini besar banget ya gitu. Nah, cuman muncul pertanyaan, Kang, itu kan udah terbiasa, gimana dengan kami yang belum terbiasa, yang baru mau mulai? Tenang ya gitu, di sini insya Allah saya itu akan membimbing Anda ya, sudah kami siapkan semuanya. Nah, yang pasti adalah bekal Anda untuk mengajar sukses itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah Anda harus punya niat yang kuat ya. Kemudian yang kedua adalah harus punya komitmen. Yang ketiga adalah Anda harus konsisten. Ya.
Kemudian yang keempat adalah Anda harus punya passion ngajar, ya gitu. Ini penting ya. Karena kalau tanpa niat yang kuat, ya mudah bergoyah ya. Tanpa komitmen yang jelas, ya gitu. Misalnya kenapa Anda mau ngajar, ya gitu. Komitmen yang nggak jelas itu pun susah ya. Konsisten itu juga harus ya, karena Anda pasti bakal melakukan trial and error ya. Menghadapi siswa offline dan siswa online itu berbeda sekali, ya kan gitu. Caranya berbeda sekali. Anda harus terus konsisten belajar terus. Dan satu lagi, ini yang menurut saya penting sekali adalah passion. Passion ini apa? Passion inilah yang membuat Anda itu akan betah dan akan siap menghadapi apapun tantangan ya, mau ketika nanti berhasil ataupun terutama ketika tidak berhasil ya, ketika gagal lagi, waduh beriklan nggak taunya boncos ya gitu dan sebagainya.